Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Serta kami selalu berdoa bagi Anda yang dalam keadaan sakit dan juga yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan segera menyembuhkan dan selalu memberikan kekuatan dan sukacita bagi Anda. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat ke-32. Beginilah firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita sering mendengar yang namanya joki. Biasanya joki dikatakan kepada seorang yang terampil menaiki kuda, terutama kuda balap. Namun, joki yang mau dikatakan di sini adalah bukan seorang penunggang kuda balap, tetapi ia itu seorang yang dibayar untuk mengerjakan ujian memasuki perguruan tinggi. Yang bayar tentu saja pihak tertentu, dalam hal ini mereka yang berkeinginan, berkehendak untuk tercapai, untuk lolos dan diterima sebagai mahasiswa. Saudara-saudari, di balik fenomena atau kejadian ini sebenarnya ada persaingan untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri, terutama perguruan tinggi negeri yang merupakan favorit atau terkenal, dan banyak sekali siswa-siswi SMU atau SMK yang berminat ke situ. Nah, kita tahu hal ini tidak mudah, tidak gampang, sehingga untuk dapat lolos dan berhasil dari persaingan tersebut digunakanlah yang namanya metode atau cara perjokian. Dan di sini bisa dikatakan siapa yang memiliki uang dialah yang dapat berbicara. Sehingga terjadi dan terciptalah persaingan. Persaingan muncul ketika ketersediaan tempat amat terbatas, sedangkan yang membutuhkan dan menginginkan untuk dapat masuk ke situ begitu banyaknya. Apa yang kemudian hilang dalam hidup yang amat kental diwarnai dengan persaingan atau kompetisi. Tentu saja hal yang sulit untuk diperlihatkan, dipraktekkan adalah sikap keramahan, sikap kebaikan. Orang yang ramah adalah orang yang selalu menyapa orang lain dengan penuh persahabatan dan disertai hati yang hangat. Orang yang ramah tentunya adalah orang yang selalu berbuat dan tidak pernah kikir pelit. Dia selalu menyapa, dia selalu memberi, dan selalu menyapa setiap siapa saja yang dia temui, dia jumpai di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Dalam persaingan, sulit kita menemui hal seperti ini antara satu orang kepada orang yang lain. Tetapi yang terlihat adalah bagaimana seseorang dengan intrik dan gosip saling
menjatuhkan. Dalam kehidupan manusia yang selalu diwarnai kompetisi tinggi, maka terkikislah semangat cinta kasih dari dalam hidup seseorang kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam medan kehidupan yang kompetitif atau penuh persaingan, keramahan lebih dominan daripada sukacita. Yang saya maksud adalah bahwa di dalam persaingan, keramahan itu mulai hilang. Yang ada adalah kemarahan karena persaingan yang sudah menguasai kehidupan seseorang. Memang agak riskan sekali kita melihat akibat daripada persaingan. Kita melihat menang dan kalah menjadi kata sehari-hari. Menang pulang ke rumah dengan sukacita, bahagia, namun bagi yang kalah pulang ke rumah dengan kesedihan, kekecewaan, bahkan juga penderitaan. Inilah sebuah kenyataan di dalam hidup yang memperlihatkan betapa tidak mudahnya untuk bersikap ramah, penuh kasih, kasih mesra, dan juga sikap penuh pengampunan. Beda di dalam lingkungan pergaulan yang penuh persahabatan, keintiman, dan semangat kebersamaannya yang begitu sangat kuat, bahkan bisa saling tolong-menolong, memampukan, memberdayakan, mengasihi. Disitulah kita menemukan suasana yang begitu indah. Ada cinta kasih, ada kasih mesra, ada keramahan, bahkan ada juga pengampunan. Yang satu menerima yang lain dengan penuh sukacita, keterbukaan dengan hangat. Jika ada kekeliruan, kesilapan, maka mereka akan segera memperbaikinya agar tidak terjadi hambatan atau perselisihan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan telah berkenan untuk mengampuni dan menghapuskan segala dosa-dosa kita, maka sudah sepatutnya lah kita juga untuk saling mengampuni, saling memaafkan, agar tercipta keramahan seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mungkin berpikir, jika dia, saudara itu, tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan, tetapi Yesus mengajarkan kita berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dan itu pengajaran Tuhan itu dapat kita lihat di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kita di dalam doa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Matius 6 ayat 12. Kita mungkin berpikir, jika mereka tidak pantas mendapat pengampunan dari diri kita, lalu bagaimana dengan kita yang berharap pengampunan daripada Tuhan Allah? Bagaimana dengan kita yang selalu senantiasa berdoa dan berdoa untuk memohon pengampunan? Maka sebagai orang yang hidup saling mengampuni, marilah kita bersikap ramah, penuh kasih mesra kepada semua orang, baik kepada yang miskin, kaya, difabel, anak-anak, remaja, dan terutama kepada saudara-saudari yang seiman dengan kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang murah hati, sebagaimana yang dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah tidak melakukan dan menghalangi kasih dan kemurahan hati kepada orang lain karena kekurangan, karena ketidakberadaan,
dan kesalahan kepada kita, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita, memberikan kepada kita kasih dan teladan melalui kemurahan hatinya kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.